Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Nah, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Teman-teman, terima kasih sudah melaksanakan penugasan ya pekan lalu. Saat ini kita akan membahas penugasan pekan lalu dan untuk modul kedua ya yang akan dilaksanakan pada pekan ini. Ya, teman-teman yang menggunakan modul berhenti merokok, ini ada 5 orang ya yang mengerjakan topik rokok, ada 5 orang yang sudah masuk. Ya, kalau kita perhatikan semua jawaban hampir semua hampir semua pertanyaan dijawab ya. Ada yang menggunakan nama asli, ada yang menggunakan nama samaran di belakang, nggak masalah. Kemudian alasan merokok sudah dijelaskan ya. Ini contoh ya. Kita lihat motivasi merokoknya ya. Kalau diperhatikan ini ada tanda. Kemarin saya bilang ini paketan ya, tanda bintang, tanda plus, kemudian tanda pagar itu satu paket. Kemudian paket yang kedua di bawahnya. Jadi harusnya sih ada 4 paket ya, jadi harusnya ada 4 tanda centang. Cuma kalau misalnya ada yang merasa bahwa tidak ada yang benar, nih contohnya ya, pada paketan statement yang terakhir itu tidak ada yang menjawab nih. Tidak ada yang menjawab ya sesuai dengan dirinya ya. Jadi tidak ada tanda centang, berarti kita akan lihat kecenderungannya tanda mana yang paling banyak. Kalau di sini kita lihat tanda pagar ya, yang psikologis, gitu ya. Kalau di sini ada juga satu tanda plus. Nah, tanda plus ini menunjukkan merokoknya itu dinikmati ritualnya. Jadi prosesi merokoknya yang dinikmati ya saat menyalakan rokok. Jadi prosesnya itu, atau dia juga menikmati merokoknya ketika bersama teman. Jadi merokoknya rokok sosial. Berapa lama menghisap rokok pertama? Nah, kalau semakin cepat itu berarti dia semakin adiktif. Ya, kalau semakin lama berarti tidak, gitu ya. Kalau kesulitan menahan diri berarti dia adiktif, gitu ya. Kalau tidak berarti masih bisa dikendalikan. Dia merasa dirinya ini masih memiliki kontrol ya. Kalau teman-teman perhatikan namanya Theory of Reason Action, TRA-TPB, Theory of Planned Behavior ya, kemudian berkembang menjadi TPB, Theory of Planned Behavior. Nah, di gambar yang paling bawah itu ada variabel kontrol. Nah, kita bisa melihat di sini kontrolnya, kendalinya orang ini terhadap perilakunya dia sendiri. Ya, kalau di Theory of Planned Behavior itu seseorang akan diukur kemampuannya mengontrol niatnya dan sebelumnya itu sikapnya. Nah, setelah kemudian nanti pada akhirnya dia bisa diharapkan mengontrol perilakunya. Jadi apakah dia bisa mengendalikan diri pada saat masih dalam sikap, dalam mengendali emosinya ya, mengetahui emosinya. Nah, itu mungkin dia dianggap bisa mengendalikan dalam tahapan masih di sikap, gitu ya. Kemudian nanti kalau sudah di niat, berarti sudah ada persiapan nih untuk bertindak. Sampai kemudian di perilaku. Kalau dia bisa mengendalikan diri, berarti dianggap self control-nya itu tinggi. Ya, nah di sini kelihatan kebanyakan jawabannya tidak. Berarti sepertinya orang ini dianggap bisa mengendalikan diri ya. Sebenarnya sih kalau dia mau berhenti merokok ini bisa, gitu ya. Kita bisa bantu. Ya, kemudian kita mau lihat alasannya mengapa berhenti merokok. Ini alasannya masih umum ya. Kalau teman-teman bisa bantu mereka menemukan alasan yang lebih spesifik ya, sangat penting gitu. Karena kalau sehat dan lebih baik itu dalam hal apa ya? Karena kesehatan itu kan luas gitu ya. Apakah untuk kesehatan dirinya sendiri atau mungkin ada orang lain yang menjadi targetnya. Misalnya kita lihat yang berikutnya jawabannya ya.
laki-laki juga, tinggal di Jakarta. Nah, ini kita lihat ya, alasannya awalnya just try it, finally candu. Nah, sepertinya ini sudah lumayan, kalau dia mengakui ya, bahwa dirinya itu sudah bisa mencandu, gitu ya, ada kemungkinan mencandu. Rokok adalah hal yang menyenangkan. Kemudian tanda pagar kedua, saya merokok ketika sedang marah, sedih, dan mempunyai masalah dengan teman ya. Ini emosinya. Saya merasa stres berkurang setelah merokok. Kemudian ada beberapa tanda plus ya, ada 2. Saya menikmati saat menyalakan rokok. Berarti ini merokoknya itu sebenarnya masih sosial dan psikologis ya. Jadi kecanduannya ini kecanduan secara psikologis, tidak kecanduan secara fisik ya. Withdrawal efeknya itu masih di tahapan psikologis ya. Fisiknya masih bisa dia kendalikan, kecanduan fisiknya ya. Jumlah rokok yang dia hisap juga masih sedikit ya, kurang dari 5 batang, kelompok yang paling kecil. Oke. Nah, tapi dia menjawab di sini, apakah kamu juga merokok ketika sakit dan berbaring di tempat tidur? Dia menjawab ya. Jadi ini kelihatan bahwa tingkat kecanduannya lebih tinggi dari orang yang pertama tadi ya. Nah, alasan berhenti merokok ini jika sudah anak. Ini siapa nih respondennya? Violita. Oke, Vio. Orang ini sudah menikah atau belum? Belum. Oke. Jadi dia mau berhentinya tuh nanti ya setelah punya anak. Nah, kira-kira menurut Vio, dia mau nggak kalau dia coba berhenti sekarang? Mau sih, Bu. Kelihatannya mau. Oke. Nah, berarti Vio harus ganti nih, bukan ganti. Jadi mungkin gali lagi ya nanti kalau pada saat bertemu dengan sesuai dengan perjanjian dengan kliennya, tanya kan kemarin dia alasannya berhenti merokok jika sudah anak. Sekarang kan belum nikah kan, jadi nggak punya anak gitu. Jadi ada nggak alasan lain supaya dia itu punya motivasi yang kuat untuk berhenti merokok? Karena kalau motivasinya tidak kuat, maka kemungkinan agak kesulitan dalam hal untuk perubahan perilakunya. Alasan merokok mengikuti teman dan penasaran, curious ya tadi, just wanna try. Kalau yang tadi mau coba-coba, kalau yang ini kepo ya, penasaran rasanya kayak gimana. Kemudian kelihatannya ini dia ingin diterima oleh temannya ya, atau modeling teman. Tapi ini centangnya cuma ada 2 plus 1 bintang 1. Saya merasa perlu merokok setiap saat. Adiksi ya. Plus terkadang saya menyadari diri saya sedang merokok, tapi tidak ingat saat menghidupkan rokok tersebut. Jadi dia merokoknya tidak sadar, nggak ngeh ya. Mutia, ini anak usianya 21 ya Mutia. Sakitnya apa dia? Mutia tahu nggak? Ini Bu, katanya dadanya tuh sakit gitu Bu. Jadi kalau misalkan dia lagi ngerokok, udahannya tuh sakit gitu katanya. Sesudah merokok. Iya, jadi sekarang dia udah berhenti. Jadi kayak mau berhenti gitu. Dia tapi berusaha masih susah. ya. Oke. Baik. Nah ini potensial ya. Mudah-mudahan kita bisa bantu ya. Mutia nih jadi amal baiknya. Mutia nih kalau bisa bantu. Alasan sama ya tadi mengikuti teman. Wah ini banyak nih alasannya dia. Tidak tahan, tidak merokok walau hanya setengah hari. Saya merokok untuk berkonsentrasi. Ini yang bintang juga banyak nih, ada 2 ya. Saya merasa perlu merokok setiap saat. Ada 2 bintang, kemudian tanda pagarnya ada 2. Saya merokok agar dapat berkonsentrasi dan berpikir lebih baik. Menyenangkan, kemudian tanda plusnya 1. Kita bersantai. Oke, berarti kelihatannya lumayan adiksi ya. Tanda bintangnya ada 2. Fisik dan psikologisnya sepertinya ya. Dalam waktu 6-30 menit dia akan segera merokok, kemudian setelah bangun tidur. Di tempat yang dilarang dia sulit mengendalikan diri. Oke. Jumlah batang rokok lebih besar ya. 11 sampai 15. Berarti lebih dari sekitar 1 bungkus ya atau lebih. Apakah kamu merokok lebih banyak pada jam pertama? Oke, berarti di awal itu mungkin lebih banyak nih, bisa lebih dari 1 batang pas bangun tidur nih. Wah luar biasa nih. Lia, sakit apa Lia kliennya? Kadang kalau misalkan dia sakit itu kan mulutnya kayak pahit gitu ya Bu kata dia. Kadang dadanya juga nyesek gitu sih Bu. Baik, oke. Nah ini tanda gejala umum ya, karena biasanya tuh paru-parunya yang bermasalah. Dia cerita nggak umur berapa dia mulai merokok? Lupa nih saya tuh.
Nggak cerita sih Bu, cuman dia ngerokok dari pas SMP. Gitu ya. Lumayan nih, akumulasi racunnya. Baik, Lia, mudah-mudahan bisa dibantu sampai berhenti merokok ya. Tadi mungkin beberapa informasi yang masih boleh digali ya, masih bisa digali. Penyakitnya itu ada baiknya juga sih kalau teman-teman menyarankan kepada mereka untuk periksa. Saya nggak tahu nih, di cover sama BPJS nggak ya kalau periksa tadi tuh ya, periksa ronsen atau apa gitu. Kadang-kadang juga untuk pekerjaan tertentu persyaratannya harus tidak merokok. Baik, terima kasih. Yang berikutnya, R, usia 22, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Alasan merokok menghilangkan stres. Nah, ini banyak nih tandanya. Merasa perlu merokok setiap saat, tidak tahan untuk merokok. Oke, banyak tanda bintang ya, ada 2. Kemudian tanda pagarnya, sedang sedih, marah, dan masalah, stres berkurang. Tanda plusnya 2 juga. Oke, ini banyak nih keterangannya ya, informasinya. Jadi sudah mengalami adiksi fisik dan psikis ya. Kontrolnya masih lumayan kelihatannya, mudah-mudahan bisa dibantu ya. Jumlah rokoknya juga lumayan. Kelompok kedua, alasannya ingin lebih sehat dan menjauhi mudarat. Wah, ini orangnya religius nggak nih kliennya? Lumayan sih, Bu. Baik. Nah, kalau yang religius, kamu bisa masukkan informasi tentang filter itu. Yang tahu nggak sih filter itu buat apa misalnya gitu. Nah, filter itu dibuatnya dari apa misalnya. Oh, ini Alvira. Oh, Alvira ini tentang pornografi. Nah, Alvira sudah memodifikasi modul rokok untuk modifikasi perilaku adiksi pornografi ya. Jadi perempuan 24 tahun, masih kuliah nggak nih orangnya, Aisyah? Sudah lulus sih, Bu. Sudah selesai kuliah ya, baik. Sudah bekerja kah? Belum, Ibu. Belum. Jadi alasannya seru, mencari hal baru, dan bosan dengan kehidupannya. Mengakses pornografi agar merasa senang, menyenangkan, oke, jadi psikologis ya, menikmati, melihat gambar, ketika bersantai sebelum tidur, stres berkurang setelah mengakses pornografi. Jadi kelihatannya kecanduannya simbolnya ya, yang kotak, berarti dia ketergantungannya secara psikologis ya, sesuai. Setelah 60 menit kemudian dia masih bisa kendalikan ya. Waktunya 10 sampai 30 menit. Oke. Apakah kamu akses lebih banyak selama sebelum tidur? Ya. Kemudian di tempat tidur sepanjang hari tidak. Baik, alasannya agar lebih fokus dan tidak sering melamun. Iya betul nih, kalau dia nggak ada kerjaan, dia akan mengarahkan perilakunya untuk mengakses gitu ya, mengakses pornografi. Nah, ini teman-teman bagus ya, sudah ada Aisyah ini sudah membuat kartu yang tadi rokok, mungkin bisa dilengkapi ya di adlinknya. Bagaimana perkembangannya temuan ya, laporan dari kartu. Ibu, itu saya belum ngasih ke, ini saya Zina ya Bu, itu saya belum ngasih ke kliennya Bu, soalnya kita kan lewat Twitter kan, jadi saya, jadi kan di Twitter itu ada kayak forum gitu deh, nama lainnya. Nah, di forum itu tuh ada yang khusus baca manga BL itu kan Boys Love. Nah, di situ tuh BL itu apa? Boys Love. Boys Love, oke. Iya, LSL. Oh, jeruk makan jeruk, oke. Ya, itu kan ada tuh kayak komik-komiknya tuh ada di Jepang kayak gitu kan. Nah, itu tuh jadi ada forumnya sendiri. Jadi saya di situ tuh kayak ada yang bersedia mau jadi responden nggak? Terus banyak tuh kan. Gitu. Itu banyak, ada responnya banyak. Nah, terus akhirnya saya DM-in satu-satu. Tapi belum ada yang tindak lanjut ya berarti ya. Iya, belum ada yang balas kan di Twitter, nggak tahu on-nya kapan ya Bu. Iya, Jadi betul.
Mungkin gini, Zina, kita bikin seperti tadi nih, seperti Google Form, bisa nggak kamu buatkan Google Form seperti yang adiksi tadi? Ini kan, nah ini nih, siapa nih yang bikin? Sinta Suliana, perempuan umur 21. Kalau yang ini adiksi sosial media. Jadi dia juga buat versi Google Form dari pertanyaan-pertanyaan tadi untuk adiksi yang dia pilih gitu. Jadi kan kalau kita kirim linknya saja mereka bisa langsung isi. Mungkin mereka merasa, buang waktu nih nanti kalau wawancara atau nanti ditagih-tagih segala macam gitu. Takutnya malah merepotkan. Tapi kalau misalnya Zuyina bisa membuatkan Google Form-nya begini, nah kasih saja mereka seperti ini. Saya pikir nanti mungkin mereka malah lebih banyak lagi yang bisa ngisi itu. Gitu mungkin ya? Iya, Ibu. Terima kasih Bu masukannya. Baik. Enggak masalah ya teman-teman. Yang penting teman-teman tahu kalau kita menggunakan modul untuk berhenti merokok itu tahapan perubahan perilakunya itu seperti apa. Tahu dulu aja. Masalah kita usahakan praktikumnya mengikuti tahapan yang memang kita harus kerjakan. Teman-teman tahu dulu. Baik ya, teman-teman, itu beberapa yang saya akan bahas. Yang lain menyesuaikan ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung saja. Karena kalau kita bahas satu-satu sepertinya akan lama ya. Kita akan masuk ke persiapan untuk berhenti merokok ya, modul 2. Sedikit penjelasan. Nah, jangan lupa teman-teman nanti pada saat bertemu sesi yang kedua dengan kliennya, ya mulai berkomunikasi, ditagih ya kartu saya dan perilaku adiktifnya masing-masing untuk kita bisa lihat bagaimana tingkat kecanduannya mereka. Mudah-mudahan nggak pada lupa tuh pada isinya ya. Kemudian untuk modul kedua, tujuannya mengetahui kandungan rokok dan bahayanya. Yang lain juga gitu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman adiksinya itu tentang mangga, misalnya tadi ya, mangga BL. Nah, itu mungkin teman-teman bisa mencari apa sih mangga BL itu bahayanya kalau misalnya kita terlalu banyak membaca mangga BL. Bagaimana nilai-nilai yang mereka miliki misalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka merasa bahwa itu biasa, normal, ya mungkin mereka akan mempertahankan perilakunya. Biasa aja sih baca kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada yang merasa bahwa ini harusnya nggak boleh sih ya, harusnya nggak boleh, nggak. Dia tahu apa sih resikonya. Kalau laki-laki misalnya nonton seperti itu, khawatirnya kan nanti jatuhnya ke porno aksi ya. Jadi sudah jatuh ke act out kemarin yang sempat kita bahas ya. Kalau dia cuma nonton sebelumnya atau baca saja, tapi kemudian dia tertarik, penasaran, pengen tahu rasanya seperti apa, akhirnya mereka akan melakukan itu. Nah, kita jelaskan bahayanya itu apa. Bahwa kalau homoseksualitas itu resiko untuk mendapatkan IMS tentu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang heteroseksual misalnya gitu ya. Kemudian nanti macam-macam IMS teman-teman juga bisa dijelaskan kepada mereka, misalnya gitu. Atau mungkin permasalahan yang sifatnya psikologis, misalnya ya rasa bersalah, rasa berdosa, misalnya gitu ya, atau trauma, misalnya gitu. Tapi mungkin teman-teman juga bisa gali kembali apakah mungkin mereka pernah menjadi korban, karena bisa jadi ya sebelumnya mereka jadi korban, pada akhirnya mereka jadi penasaran gitu, bagaimana sih caranya, apa sih rasanya sesungguhnya seperti apa gitu, dan khawatirnya tuh mereka malah menikmati gitu, jadi malah mengubah orientasi seksualnya secara seterusnya gitu. Jadi kita khawatir, kita bisa bantu mereka dengan identifikasi demikian. Kalaupun misalnya ada yang sudah masuk ke dalam circle itu dan sudah memiliki orientasi seksual yang homo, maka kalau mereka punya sudah masuk ke tahap kontemplasi ya, punya niatan untuk berhenti dan kembali straight ya, kembali lurus, itu tentu teman-teman ada baiknya bisa kita bantu ya, kita diskusikan bagaimana cara membantu mereka. Karena ada loh yang seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian tujuan yang kedua mempersiapkan diri
secara teknis apa yang harus disiapkan nanti, kemudian memahami manfaatnya. Nah, ini penguatan untuk mereka yang tadi misalnya alasannya ingin hidup sehat. Oke, sehatnya tuh sehat yang bagaimana sih yang dia inginkan gitu ya. Bisa lebih detail lagi. Misalnya dia bisa bilang bahwa yang pasti gejala sakit di dada, kemudian rasa nggak enak di mulutnya itu bisa hilang gitu pada saatnya nanti. Kemudian mungkin dia ingin misalnya ada ukuran tertentu, mau ikut sepeda misalnya ya, sepeda atau lari misalnya, lari berapa meter misalnya gitu kan, atau fun biking atau apapun ya. Jadi dia bisa dia bisa dicarikan momen untuk mencapai itu. Atau misalnya mungkin berkaitan dengan berat badan ideal misalnya gitu ya, atau ukuran-ukuran lainnya yang kuantitatif, mungkin itu bisa membantu juga ya teman-teman. Kemudian yang keempat, kita akan mengetahui cara menghadapi pemicu merokok. Jadi orang ini merokok, kemarin sudah diidentifikasi ya, apa sih yang menyebabkan mereka itu start merokok. Jadi momennya misalnya atau temannya. Jadi dia pada saat bersama siapa misalnya gitu. Nah, itu diidentifikasi, kemudian nanti bagaimana caranya menghadapi situasi atau orang itu ketika mereka menemui di kemudian hari yang beresiko untuk memulai mengganggu ya proses untuk orang ini berhenti merokok. Kemudian yang kelima, mengetahui manfaat dan teknik berolahraga ya. Kalau secara umum pasti orang udah tahu ya manfaat olahraga itu apa. Jadi mungkin bisa lebih ke tekniknya nanti, olahraga yang dipilih itu apa secara teknis ya. Nah, persiapannya seperti biasa, cari posisi nanti yang nyaman, tempatnya, kemudian mungkin perlu fasilitas atau mau dalam situasi yang santai juga tidak masalah ya, waktunya pastikan, kemudian upayakan suasananya gitu ya yang nyaman dan private untuk mereka. Kecuali kalau mereka mau keroyokan ya, boleh juga sih ya teman-teman kalau ada yang mau konselingnya kelompok misalnya 2 atau 3 orang, boleh ya. Tapi mungkin kalau mau aman ya 1 dulu supaya mereka merasa lebih private. Biasanya nanti untuk dukungan yang anonimusnya, yang dukungan sebayanya, kita akan bisa membuat sesi-sesi yang bersama. Gitu ya. Tapi untuk konseling biasanya sih memang individual. Kemudian modul dan lembar kerja 7-9 disiapkan ya. Alat tulis, kemudian latihan kegiatan olahraga ya. Nanti mungkin kalau perlu senam-senam ringan atau apa, boleh disiapkan contoh ya. Nah, yang pertama tentu pada saat bertemu jangan lupa menyapa dan memberikan salam. Kemudian kita jelaskan, ini lanjutan ya setelah yang kemarin sudah dilaksanakan dengan baik. Dan nanti kita akan mudah-mudahan bisa selesai sampai 5 sesi gitu ya. Kemudian kita mereview modul 1, sampai ke membahas kartu saya dan adiksinya. Adiksi saya. Kemudian tadi ya jangan lupa ya penguatan motivasi dan dampaknya. Kemudian tanyakan bagaimana pengalaman siswa mengenai pola merokoknya berdasarkan kartu saya dan rokok saya. Ya, jadi mereka sadar nggak sih gitu. Jadi kalau seseorang itu secara sadar mengenali situasi merokoknya, perilaku merokoknya secara pribadi, maka dia punya potensi untuk mengendalikan perilaku itu. Tapi kalau seperti tadi ya, saya nggak sadar misalnya gitu. Jadi dia sadar dulu bahwa saya ini kadang-kadang nggak niat merokok, tapi terus jadi otomatis merokok gitu perilakunya. Saya seperti itu. Nah ini kita akan membuat supaya orang ini nih tahu, menyadari situasi seperti itu, tingkat ketergantungannya seperti apa, ya, ketergantungan fisiknya bagaimana, ketergantungan psikologisnya bagaimana, sehingga nanti bagaimana cara mengendalikannya bisa kita diskusikan. Kemudian tentang zat kimia dalam rokok, serta akibatnya ya, bahayanya, kemudian apa manfaatnya, ya, jadi lawannya. Manfaat yang akan diperoleh kalau sudah berhenti merokok.
Nah, kemudian kita tanya, aktivitas olahraga biasanya seperti apa? Nah, kemudian kita mulai masuk membahas ada apa di balik rokok. Ada lembar 7 nanti. Teman-teman bisa mencari juga ya, selain contoh media yang ada di dalam modul ini, teman-teman boleh mencari tambahan ya, banyak itu dari WHO misalnya, atau dari memang yang lembaga konsultan atau konseling gitu ya untuk berhenti merokok itu banyak. Boleh yang dari Indonesia, boleh juga yang dari luar. Biasanya kalau media itu bebas ya. Nah, silakan teman-teman pelajari, kemudian boleh ditambahkan ya. Oke, zat kimia yang terkandung dalam rokok apa saja? Dan kemudian minta dia menghitung berapa banyak batang rokok yang sudah dia hisap. Berarti zat kimia itu sudah masuk demikian banyaknya ke dalam tubuhnya, ya kan? Jadi secara akumulasi, ya sehari dia menghisap berapa batang rokok, kemudian dikalikan berapa hari, gitu kan? Dalam seminggu, kalikan dalam sebulan berapa. Kalau dia misalnya sudah merokok tadi, contohnya mulai SMP, berarti sekitar 5 tahun katakanlah misalnya gitu ya. Berarti kalikan 5 tahun. Nah, berapa banyak tuh tumpukannya? Itulah investasi kita terhadap kesehatan di masa depan. Kalau dia tetap dalam perilakunya saat ini, nah kira-kira tumpukannya udah seberapa banyak dalam misalnya 5 tahun ke depan. Begitu ya kira-kira ya teman-teman. Jadi kita upayakan mereka bisa memperkirakan ya, bisa memvisualisasi apa sebenarnya yang terjadi dalam badannya dan apa resikonya kalau dia meneruskan perilakunya, gitu ya. Setelah itu kita masuk ke topik kedua, bahaya adiksi. Ya, nah konselor menyampaikan bahwa selain zat kimia yang berbahaya ada nikotin, ya, yaitu yang bikin kecanduan. Nah, kita bisa menjelaskan nikotin ini racun yang bisa melumpuhkan otot pernafasan. Makanya tadi ada rasa sesak, gitu ya, sakit di dada. Kemudian remaja, ya kaum muda ya lebih mungkin kecanduan nikotin. Semakin muda mulai merokok tentu semakin kuat ya kecanduannya, ya karena tadi itu efek akumulasi. Lebih dari 80% orang muda merokok 1 bungkus atau lebih per hari, mengatakan bahwa mereka membutuhkan, jadi merasa ingin. Nah, kita tuh khawatirnya mereka, apalagi dalam situasi ekonomi yang sulit gitu ya, kalau mereka mempertahankan perilaku ini, bisa jadi tingkat ketergantungannya akan bertambah di kemudian hari. Nah, kira-kira 70% ya ingin perokok itu ingin berhenti. 75% ya, 3 dari 4 remaja. 70% mengatakan bahwa mereka tidak menginginkan mulai merokok jika mereka dapat melakukannya sekali lagi. Jadi kalau bisa dulu waktu masih pertama kali dia merokok, mereka kalau bisa mengulang masa itu kepengennya tuh jangan nggak usah deh, nggak perlu lagi misalnya gitu ya, nggak perlu deh kepo-kepo, nggak perlu deh penasaran rasanya rokok seperti apa misalnya gitu ya. Kemudian kecanduan nikotin dari rokok adalah bentuk kecanduan obat yang paling umum. Ya teman-teman mungkin kalau yang pernah, saya sudah cerita belum ya, datang ke tempat rehabilitasi zat ya, narkoba, itu bisa digambarkan misalnya pada saat kami sedang belajar, sedang diskusi gitu ya dengan mereka, sedang wawancara dalam situasi di dalam ruangan tertutup maupun di ruangan terbuka, apalagi di ruangan terbuka ya, itu biasanya mereka tidak berhenti merokok. Jadi dia berhenti dari obat atau substansi yang mereka adiksi sebelumnya, tapi kemudian dia berpindah ke rokok. Nah, itu menggambarkan betapa di antara berbagai substance abuse, maka kecanduan rokok adalah yang paling berat. Ya, makanya di sini disebut kecanduan obat yang paling umum ya. Dan satu lagi, rokok itu illicit drug ya, apa namanya, legal di kita. Ya kalau jadi kalau sekarang misalnya sebenarnya tidak ada aturan kan ya, merokok itu tidak boleh di tempat tertentu misalnya gitu ya. Tapi masalahnya orang yang membeli rokok itu
kita nggak tahu nih sekarang aturannya. Setahu saya belum ada ya batasan umur untuk mereka yang membeli rokok. Jadi anak kecil bisa mengakses rokok itu. Kemudian lagi di kita rokok itu bisa dibeli batangan kan, jadi harganya menjadi lebih murah. Itu sebabnya mahasiswa dan pelajar masih bisa beli dari uang jajannya, gitu ya. Padahal itu harusnya kan ada aturan. Gitu ya. Nah, nikotin menyebabkan kecanduan sama halnya dengan heroin dan kokain. Ya, jadi sama dengan substansi yang lain. Kecanduan nikotin bisa secara fisik dan psikis. Sekali lagi ya, biasanya berupa perasaan tidak nyaman, gejala putus zat ya, withdrawal effect, ketika nanti mereka berhenti merokok ya, karena kadar nikotinnya itu berkurang di dalam darah, sudah jelas itu. Jadi dia harus siap mental dan perasaan seperti ada sesuatu yang mengendalikan hidup kita. Jadi sepertinya kita ini nggak bisa bebas, jadi kita terikat oleh zat itu ya. Setelah mereka memahami topik 1 dan 2, kita lanjut ke topik yang ketiga. Nah, sekarang kalau kita berhenti merokok, apa yang akan terjadi? Ya. Kita jelaskan bahwa bagaimanapun perilaku mereka sebelumnya, apapun yang sudah terjadi, seberat apapun tumpukan ya atau akumulasi zat berbahaya yang ada di dalam badannya, tapi kalau dia mau berhenti dari sekarang, nah itu berarti ya Allah masih kasih waktu ya. Allah masih kasih kesempatan untuk melanjutkan hidup dengan cara yang lebih sehat. Kita berharap tentu semua orang pasti akan mati, sudah jelas. Tapi kita tentu menginginkan kematian yang husnul khotimah. Ya, salah satu kematian yang husnul khotimah ya mudah-mudahan tidak dalam kondisi sakit karena rokok gitu. Mungkin kalau sakit karena yang lain itu kita nggak bisa hindari misalnya. Tapi kalau sakit karena rokok ini kan bisa dihindari seharusnya gitu. Jangan sampai kita nanti pada saat di akhir hidup kita itu kita memerlukan pengobatan yang berat, yang mahal gitu sampai harusnya kita bisa mewariskan sesuatu, malah kita menghabiskan harta misalnya gitu ya. Kemudian keluarga kita jadi tidak terurus dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kita tentu ingin akhir yang bahagia, yang menyenangkan, yang orang itu memiliki banyak kenangan manis ya, kenangan baik, sehingga kita bisa dilepas dengan doa-doa yang akan memudahkan kita di alam berikutnya misalnya gitu ya. Kemudian kita tanyakan lagi, apakah kira-kira kalau merokok dilanjutkan lagi itu masih ada gunanya enggak? Kan dia sudah lama nih menghisap rokok setelah sekian lama. Kira-kira ada gunanya enggak sih kalau saat ini kita berhenti merokok? Ya. Nah, kalau dia merasa yakin ya tentu jawabannya iya kan. Ya kalau sekarang saya berhenti pasti ada gunanya gitu kan. Nah, oke, sudah kuat berarti ya. Kita jelaskan. Kalau tidak merokok, nah kita perhatikan ya, bau badan dan indera perasa akan lebih baik. Karena rokok itu, racun-racun di dalam rokok itu yang jumlahnya 4.000, ya, yang 40 diantaranya karsinogenik, itu merusak seluruh bagian tubuh sebenarnya, seluruh indera, seluruh sel di dalam tubuhnya. Cuma memang akan ada organ tertentu yang akan menjadi sel target yang paling beresiko tinggi untuk cepat rusak gitu ya. Nah, ini yang paling gampang dirasakan di awal ya, bau badan. Karena kalau orang yang merokok udah jelas badannya berbau ya. Kemudian indera perasa ya, penciuman, kemudian lidahnya itu akan lebih baik. Pengecap ya, penciuman dan pengecapan mudah-mudahan membaik. Nah, batuk berkurang, bernafas lebih mudah. Sakit, gejalanya ya, gejala sakit menjadi lebih jarang. Ya, orang yang merokok ya gampang dikit-dikit flu, dikit-dikit batuk gitu ya, batuk pilek, berdahak yang kering gitu. Suara menjadi lebih baik. Nah, suaranya tidak parau ya karena tenggorokan dan pita suaranya tidak rusak. Baju dan rambut bau yang nggak enaknya hilang gitu ya. Jadi baunya lebih enak. Penampilan lebih segar. Nah, ini udah jelas nih.
karena peredaran darah lebih baik ya, lebih sehat. Kemudian yang jelas tadi yang harusnya dia belikan untuk rokok, uangnya harusnya masih tersimpan, masih ada. Ya, kemudian, nah biasanya kalau orang merokok tangannya kan salah satu memegang rokok ya, nggak bisa berfungsi. Ada kasus orang yang ketika nyetir itu karena dia merokok, jadi dia buka jendela gitu kan. Nah, kemudian tangannya itu akhirnya sampai putus ya, sampai buntung sesiku karena ada kecelakaan tersambar kendaraan lain gitu. Jadi kalau sekarang ya nggak perlu ada risiko seperti itu gitu ya. Jadi sekarang kita bisa bebas menggunakan kedua tangan kita untuk melakukan aktivitas gitu kan. Pergi ke tempat umum dan rumah orang yang bukan perokok ya. Kadang-kadang ada orang yang sudah menuliskan di rumahnya itu atau di kampungnya itu ya, kampung tanpa rokok atau kota tanpa rokok. Nah, di rumahnya juga nggak boleh ya, ada apa namanya larangan untuk merokok. Ada hotel misalnya gitu ya. Nah, jadi sekarang kita bisa menginap di sana gitu ya, di tempat-tempat umum yang fasilitasnya untuk bukan perokok. Ya, penyakit degeneratif tentu ya, jantung, stroke, kanker dan lainnya berkurang resikonya. Bisa mengendalikan hidupnya ya. Jadi selama ini dia dikontrol ya, diikat oleh si nikotin. Nah, sekarang kita bisa bebas. Kemudian gangguan yang lain ya, mandul, impotensi. Kalau perempuan bisa lebih banyak lagi ya, berbagai permasalahan di saluran reproduksi. Gitu ya. Kemudian topik yang keempat, kalau sudah dijelaskan tadi, oh iya, mungkin kalau ada yang lain yang bisa ditambahkan, silakan teman-teman tambahkan ya. Misalnya baju orang yang merokok itu biasanya ada bolong-bolong ya, karena percikan api ya, yang menempel, kemudian dia akan merusak pakaian misalnya gitu. Nah, itu mungkin kalau mereka yang bisa sadar yang demikian ya, mungkin dia akan lihat tuh baju itu tuh kerusakannya seperti apa, yang bolong-bolong ya, baju atau celana yang bolong-bolong karena terkena percikan api rokok tadi itu ya. Nah, itu mungkin apakah mungkin ada baju tertentu yang dia maunya disingkirkan saja misalnya gitu ya, atau justru dipajang untuk mengingatkan dia bahwa bajunya ini pada rusak misalnya gitu ya. Nah, kan itu nanti dibahas. Nah, selanjutnya masuk ke topik keempat, membuang pemicunya. Ya, pemicu bisa orang, tempat, situasi atau suasana hati. Ya, misalnya merokok itu dihubungkan dengan kelompok, teman atau situasi tertentu. Ya. Bisa situasi stres, misalnya masalah dengan orang tua, ujian, atau justru yang menyenangkan, mau pergi kencan, ya, tekanan yang negatif maupun yang positif ya, mau merayakan sesuatu. Kadang-kadang orang justru melakukan merokok gitu ya, justru untuk merayakan sesuatu ya, bukan sesuatu yang bikin depresi gitu ya. Depresi kan sedih ya biasanya ya, orang berpikir ini tekanan yang menyedihkan, tapi ternyata tekanan yang menyenangkan itu kadang-kadang juga menjadi pemicu gitu. Nah, jadi minta supaya mereka mengidentifikasi. Ya, ini akan sangat unik ya, akan berbeda pada setiap orang. Sehingga nanti mereka bisa mempelajari pemicu-pemicu ya, kemungkinannya, kemudian bagaimana menghadapinya. Ya, nanti ada lembar kerja 8 untuk membantu. Dan ini sebenarnya topik yang terakhir nih, berolahraga. Ya. Jelaskan bahwa klien kita sebelum berhenti merokok dapat memulai gaya hidupnya dengan sesuatu yang lebih mudah, yaitu olahraga. Ya, olahraga itu mengakibatkan banyak manfaat ya, tubuh sehat tentunya ya, lebih baik, lebih kuat, siap menghadapi masalah dalam kehidupan ya. Udah banyak nih masalah, jangan ditambahin dengan masalah rokok gitu ya. Merasa lebih baik secara mental ya, selain fisik tadi, tapi juga mental. Kemudian secara fisik juga lebih apa istilahnya tuh, endurance-nya lebih tinggi, ketahanannya lebih tinggi gitu ya. Jadi sehat itu bukan cuma sekedar sehat kuat gitu ya, tapi juga
ketahanannya secara fisik menjadi lebih baik. Kemudian dia bisa mengatur berat badan. Ya. Biasanya sih memang kalau orang yang merokok, kalau dia terlalu adiksi itu kurus ya, sudah kurus. Nah ini nanti resikonya nih kalau dia berhenti merokok, maka resikonya dia akan gemuk karena tadi tuh indera perasa kan membaik ya. Jadi selera makannya bertambah ya, malah semakin happy gitu ya, lebih semakin menyenangkan gitu. Nah, ini nanti kalau dia tidak diimbangi dengan olahraga, nah ini resiko untuk penambahan berat badan yang berlebihan gitu. Nah, sekarang kita akan bantu supaya mereka mengantisipasi gitu ya. Nah, kemudian kita pastikan bahwa klien kita itu yakin harus selalu ada waktu untuk berolahraga. Mulai saja dalam waktu 5-10 menit setiap hari. Ya, daripada dia sama sekali tidak melakukannya. Nah, carilah olahraga yang cukup dilakukan selama 5-10 menit. Ya. Boleh memilih 1 atau 2 dari jenis peregangan. Kemudian pilih salah satu dari jenis olahraga kardiovaskular. Kardiovaskular ya berarti aerobik, olahraga yang gerakannya cukup banyak dan membutuhkan asupan oksigen lebih banyak untuk melatih kembali otot-otot pernafasan sampai ke paru-paru dan menggantikan oksigen yang kemarin berkurang gara-gara kita keracunan karbon dioksida dan karbon monoksidanya. Gitu ya. Jadi untuk mengeluarkan si racun-racun dan menggantikan dengan zat yang lebih sehat ya, yang lebih kita butuhkan. Nah, ini contohnya ya, duduk menyentuh jari kaki. Boleh teman-teman cari di sumber-sumber yang lain. Sekarang banyak ya video-video olahraga. Ini yang sederhana seperti kalau kita pemanasan kalau mau olahraga di sekolah biasanya seperti itu ya. Nah, menyentuh jari kaki, sit up, angkat bahu gitu ya. Lakukan selama 10 menit. Itu saja, sementara ditambah olahraga kardiovaskuler. Ya, bisa lompat tali, bisa vertical walking atau vertical run ya, naik turun tangga kalau ada tangga. Jalan kaki. Nah, kemudian sepedaan ya, boleh sepeda statis, boleh sepeda yang biasa ya, yang fisik ya, bisa muter-muter ke sekalian piknik gitu ya, sekalian refreshing. Nah, yang suka dance juga boleh. Kalau sekarang kan ada TikTok dan lainnya gitu ya, nggak apa-apa sih kalau digunakan untuk tujuan yang sehat ya. Tapi hati-hati nih, mungkin kalau menggunakan sosial media ya, jangan diupload dengan gerakan-gerakan yang menimbulkan, kalau kita orang Islam kan gitu ya, dijaga jangan sampai gerakan-gerakannya itu yang menunjukkan lekuk tubuh dan yang lainnya kalau kita perempuan ya. Terus bajunya juga diperhatikan ya. Jadi kalau mau mengupload ke sosial media hati-hati juga gitu ya. Kalau untuk kesenangan sendiri sih cukup ya, untuk dinikmati sendiri saja olahraganya gitu. Atau ikut ya, nonton aja di YouTube atau di DVD. Sekarang udah nggak zaman ya DVD ya. Atau ikut kalau di Car Free Day itu biasanya ada juga ya. Atau di hari-hari tertentu. Di kampus kita ada ya, sekarang hari Jumat ya. Senam bersama dari jam berapa tuh? Jam 6 atau jam 7 kalau nggak salah jam 7 ya. Nah, yang suka berenang juga boleh. Atau angkat beban. Ya, apapun, olahraga apapun. Cari yang mudah dan murah mungkin ya. Atau yang sesuai hobi ya, yang suka main bola dan yang lainnya juga boleh. Nah, kemudian lakukan catatan lagi seperti kemarin di sesi modul yang pertama. Sekarang catatan olahraga nih. Ya, kasih lembar kerja ke-9 untuk kemajuan olahraga ini. Nanti kita akan membahas di sesi berikutnya. Ya, selesai. Kita ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti pertemuan. Ya, dan kita bilang juga harapan untuk bertemu lagi pada sesi berikutnya. Terus langsung janjian. Ya, jangan lupa olahraga gitu. Oke, kita lihat. Ya, ini lembar kerja 7 ya. Jadi informasi tentang
rokok, kandungan dalam rokok, dan bahayanya. Jadi teman-teman, ini contoh yang pakai gambar itu ya, ada juga. Boleh ditambahkan yang pakai video juga boleh, banyak sekali. Boleh kita diskusikan nanti di kelas apa yang bisa digunakan dan mana yang tidak bisa digunakan kalau tidak yakin. Nah, ini beberapa contoh dari 4.000 bahan kimia. Ini sebagian kecilnya. Nah, zat apa yang terdapat di mana? Ya, jadi bayangkan bahwa zat yang terdapat di alat-alat berbahaya, gitu ya, bahan-bahan berbahaya itu masuk ke dalam badan kita. Ya, pelarut, kemudian logam berat, gitu ya, kemudian racun, itu segala macam masuk ke dalam badan kita. Ya, itu kemudian menumpuk, ya, berakumulasi. Nah, itu yang kemudian mengakibatkan kerusakan berbagai sel, gitu ya, atau organ di dalam tubuh kita. Ya. Kemudian lembar kerja ke-8. Nah, pemicu. Kita mengenali pemicu apa yang mungkin bisa mengakibatkan dia merokok. Ya, jadi cari ya, beri tanda centang sesuatu ya, situasi atau orang atau apa yang mengakibatkan dia ingin merokok. Ya, misalnya makan atau berusaha untuk tidak makan. Jadi siswa cenderung, klien kita cenderung ingin merokok setelah makan biasanya ya, yang paling umum demikian. Atau merokok sebagai ganti makan. Jadi kalau mau diet gitu ya, mau mengurangi makan, dia menggantinya dengan rokok misalnya gitu, karena pengen tetap kurus misalnya gitu. Ada yang demikian. Atau mungkin setelah makan dia merokok tadi ya, jadi bisa makan atau berusaha untuk tidak makan. Bisa salah satu atau keduanya ya. Diberi tanda saja. Kalau misalnya setelah makan saja ya kasih tanda. Gitu. Kemudian merasa sedih atau tertekan, ya bisa lebih spesifik nanti diberikan tanda lingkaran ya. Misalnya kasih tanda di sini ya, lingkaran setelah makan. Gitu ya. Kemudian merasa sedih atau tertekan, atau mungkin tadi ya sebaliknya merasa bahagia atau bergembira. Ya, jadi bisa tekanan yang negatif atau tekanan yang sifatnya positif. Ya, jadi untuk meluapkan kebahagiaan justru dia merokok. Misalnya gitu ya. Dapat surat misalnya, dapat surat dari si itu misalnya, atau si itu ngajak nonton, ngajak makan misalnya, malah merokok misalnya gitu ya. Kemudian merasa marah atau stres. Ada yang seperti ini mungkin, nah, dia bisa kasih tanda centang. Nah, kalau lagi kesel gitu ya. Kemudian atau merasa bosan, misalnya ini situasi-situasinya. Berkumpul dengan orang-orang tertentu, misalnya orang yang baru atau orang yang lain, misalnya. Nah, ini boleh dikasih tanda dan boleh dituliskan lebih spesifik. Ya, apakah dia bisa mengakibatkan perasaan percaya diri, membuat rileks dan lainnya. Nah, ini yang paling umum ya. Mengonsumsi minuman berkafein seperti kopi atau soda. Biasanya ini teman dekat ya, kopi sama rokok. Jadi upayakan kalau orang itu merokok dan ngopi, berhenti keduanya. Jadi rokoknya diberhentikan, kopinya juga berhenti. Karena biasanya kalau orang misalnya biasa merokok dan ngopi, ketika dia ngopi tapi nggak ngerokok, ntar jadi aneh, gitu ya. Jadi diganti nih, jangan kopi atau soda, atau bahkan mungkin teh ya. Teh juga ada senyawa serupa kafein kan ya, tein. Jadi mungkin bisa diganti dengan yang lain. Biasanya sih kita sarankan buah ya, atau jus misalnya. Gitu ya, diganti dengan yang lain. Atau mungkin kalau sekarang, kalau misalnya jahe gitu ya, ada minuman-minuman penghangat ya. Tapi kalau itu mungkin efeknya bisa mirip dengan kopi. Tapi kalau misalnya dia mau coba ya, jahe dengan madu misalnya gitu, mungkin boleh diganti yang demikian ya. Kemudian bisa juga dia memang ingin merokok tanpa alasan tertentu ya. Silakan diberi tanda centang di sini. Jadi dia bisa mengetahui bahwa
sudah demikian situasi dirinya gitu ya, situasi ketergantungannya. Nah, lembar kerja yang terakhir untuk modul kedua, catatan kemajuan olahraga. Ya, tanggal, waktu seperti kartu rokok saya dan rokok saya, mirip ya. Tanggal dan waktunya dicatat untuk kira-kira 1 pekan ya. Kalau masih kurang bisa ditambahkan kolomnya, barisnya. Ya, bisa dituliskan di sini jenis peragangannya apa. Peragangannya misalnya tadi tuh sit up misalnya gitu ya, sit up, atau mungkin ada yang pakai plank misalnya ya. Plank atau ya seperti apa? Kalau plank itu seperti push up ya, seperti push up tapi tidak naik turun gitu ya. Kemudian jenis latihan kardiovaskularnya apa? Ya, keduanya dikasih catatan, kemudian berapa lama durasinya ya dalam total ya durasi untuk 2 aktivitas ini dalam 1 kali melakukan olahraga. Ya, catat walaupun cuma 5 menit dicatat. Oke. Ini untuk sesi yang kedua ya, modul yang kedua bisa dilaksanakan pekan ini dan seperti biasa teman-teman nanti boleh menuliskan progresnya, hasil praktikumnya di Edlink. Nanti saya akan sediakan. Baik. Demikian sementara teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Tadi kan di lembar 7 kan cuma dikasih tahu ya Bu zat-zat berbahayanya. Nah itu kita cuma jelasin ke responden kita aja atau ada yang lainnya Bu tugasnya? Ya cukup dijelaskan. Cukup dijelaskan, tapi ada baiknya teman-teman baca. Kalau cuma tulisan begitu kan tidak menarik ya. Banyak ya. Seperti ini. Nah, jadi bentuk-bentuk rokoknya ya, kadmium, acetic acid, vinegar, ya ada di dalam vinegar, kemudian methin, ini sewer gas, kemudian ini apa, arsenik misalnya gitu ya, arsen itu logam berat ya, misalnya gitu. Jadi teman-teman bisa cari kandungan dalam sebatang rokok, bisa yang seperti ini ya. Aseton ada di penghapus cat, ya, pelarut industri piren, dimetil nitrosamin, zat karsinogenik, ya, naftalen, kapur barus, ada kadmium untuk aki mobil, gas monoksid, gas dari knalpot, kemudian ada polonium, bahan radioaktif. Wah, jadi teman-teman bisa kumpulkan gambar-gambar. Kalau mau lebih menarik lagi, boleh nanti di-share. Nah, kalau dia seperti ini ya, ada corporate identity-nya, ini akan menjadi lebih kuat ya, karena dibuat oleh lembaga yang reputable gitu ya, lembaga yang dipercaya, dan dia lembaga resmi pemerintah gitu ya. Dari yang ada corporate identity. Itu contohnya. Kemudian ada yang bentuknya seperti manusia itu ya, kalau nggak salah tuh. Nah, misalnya ini. Iya, Bang Ukas. Ini mana ya? Coba tanya Kakak Ila. Oh, ini untuk Bapak. Kakak Ila mandiin ini. Habis itu Abang Ukas mandiin ya. Ini contoh yang video itu dari WHO juga ada nih. Ini suaranya nggak ada ya? Ya, itu contoh pada kasus yang bisa kita bagikan, kita baca ya, kita lihat di sosial media, boleh nanti dikumpulkan oleh teman-teman. YouTube juga banyak. Ini yang dari WHO contohnya. Kalau ini terkait dengan sampahnya, limbahnya.
mikroplastik. Oke ya, itu contoh-contohnya. Teman-teman boleh cari lagi media yang lainnya yang bisa menggambarkan ya bahayanya rokok seperti apa. Dilihat dari bahan-bahan yang terkandung di dalamnya. Ibu, saya mau bertanya, untuk penugasannya berarti pengumpulannya Word atau bagaimana, Bu? Boleh Word ya, catatan catatan sendiri ya, dibuat sendiri boleh, atau mau copy dari modul tadi yang dimodifikasi juga boleh, seperti tadi ya yang tadi sudah digambarkan, langsung ditulis di dalam modulnya ya, boleh. Senyamannya teman-teman aja. Dalam bentuk laporan kronologis juga boleh. Kita akhiri ya teman-teman. Oke, saya akan memberikan waktu sampai hari Kamis depan ya untuk modul 2. Sayang. Ini nanti kalau diperlukan waktu tambahan, nggak apa-apa. Kita lanjutkan saja pada penugasan-penugasan yang berikutnya. Seperti tadi ya, kalau ada yang belum bisa selesai, kita masih tetap yang penting melakukan progres ya, melakukan prosesnya. Baik, saya rasa demikian untuk sesi saat ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama.